sebelum kita terjun ke lapangan itu biasanya kan ada basic-basic pengetahuan-pengetahuan teknik hidup di alam terbuka. Karena alam terbuka itu kan bisa jadi sahabat, bisa jadi guru, bisa jadi musuh terkejam buat kita. Hello guys, welcome to my channel. Jangan lupa like and subscribe. Oke, terima kasih. Itu dia. Selamat pagi, Kak Karisma. Selamat pagi. Ya, ini lagi di mana nih, Kak? Lagi di Gunung Di Kalimantan, rumah. hutan Kalimantan. Oh, di rumah. Backgroundnya di Di hutan rumah. Kalimantan ya. Ya, oke. Mungkin yang belum mengetahui bahwa Kak Karisma ini adalah pegiat ya atau aktif di pencinta alam. Tapi pencinta alamnya ini adalah siswa ya, Sispala ya, Kak ya. Siswa pencinta alam. Siswa pencinta alam. Ya, oke. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau tanya dulu nih, Kak Karisma. Sebelumnya Kak Karisma pernah ikut pramuka juga nggak sih waktu SMA? Waktu saya zaman SMA pramuka itu belum wajib, jadinya saya masih ikut di SMP, terakhir SMP. Oh, terakhir di SMP ya. Iya, karena pencinta alam dan pramuka kan irisannya sama juga ya. Jadi kalau di pramuka kan ada camping juga, dan kalau Kak Karisma ini lebih ke pencinta alam lebih meluas ya, jadi kegiatannya lebih pergi ke gunung dan lain sebagainya. Nanti kita akan ngobrol ya, Kak ya. Siap. Ya, oke. Pengantar dulu nih, Sispala itu apa sih, Kak? Oke. Sebelumnya terima kasih pimpinan, selamat pagi kepada para pimpinan MGS, Dewan Guru beserta siswa-siswi MGS yang saya banggakan. Sispala sebenarnya anak-anak yang punya hobi naik gunung atau kegiatan di alam terbuka ikut bergabung di dalam Sispala. Sebenarnya dalam Sispala itu pencinta alam bukan identik dengan naik gunung, karena kebanyakan orang bilang pencinta alam itu naik gunung. Jadi setiap saya ketemu orang pasti naik gunung kemana lagi nih anak-anak. Pasti identiknya adalah naik gunung. Padahal kegiatannya sama kayak pramuka, sebenarnya garis besarnya adalah sama, pembentukan karakter, terus kemanusiaan, sama petualangan itu. Oh gitu, jadi nggak hanya melulu naik gunung ya. Kalau orang awam kan Sispala, wah pasti kerjaannya naik gunung terus ya. Padahal enggak ya. Benar. Ya, emang kegiatannya apa aja, Pak, kalau di Sispala itu? Kalau di Sispala yang saya pegang, yang saya naungi, pertama itu kita 2 tahun sekali itu bakti sosial. Nah, bakti sosialnya itu bukan sekedar kita bagi-bagi sembako atau cari tempat yang bisa kita kasih bantuan, tapi kita benar-benar punya konsep gimana caranya kita masuk ke dalam daerah. Di daerah itu mungkin sekolahnya, kita targetnya pertama adalah anak-anak sekolah dasar, karena yang dicari adalah bagaimana kita mengedukasi cara cuci tangan yang baik, sikat gigi yang benar. Jadi itu, terus kita cari tempat di mana sekolah itu benar-benar terpencil, tidak terpencil banget tapi terpencil, fasilitasnya kurang, infrastrukturnya kurang, dan kita bantu dari segi peralatan dia sekolahnya, bagaimana dia mengedukasi cuci tangan baik dan benar, terus sikat gigi yang baik dan benar. Jadi seperti itu sih, dan dilaksanakan 2 tahun sekali. Terus juga ada kayak pengenalan alam juga. Biasanya pertama-tama itu kan setelah materi selama 3 bulan, teman-teman akan terjun ke lapangan untuk melakukan praktek dari materi-materi yang udah didapatkan pengenalan alam itu. Jadi itu sih lebih banyak, bukan sekedar naik gunung, tapi ya ada nilai sosialnya, ada nilai petualangannya. Oke, tadi kalau bakti sosial itu biasanya ke daerah-daerah mana, Pak? Kalau kita udah 2 kali, karena kebetulan Wirasena ini baru 2013 berdiri. Kita dua kali itu, kemarin terakhir 2019 kita ke daerah Cikoneng, itu di dalam Gunung Mas ke dalam. Kebetulan tempat
dekat dengan pengenalan alam kita. Di situ kita sering melakukan kegiatan juga. Di situ ada satu sekolah SD yang masuknya itu jam 8, pulangnya jam 12. Dan setelah itu anak SMP-nya yang masuk ke dalam sekolah itu. Oh, gantian jadi ya? Gantian, iya. Dan jumlah siswanya pun nggak banyak, 10 orang, 15 orang. Dan bangunannya pun kemarin tidak layak, dan kita sempat melakukan renovasi musola karena kebetulan di sana Muslim, ada diterapkan di pagi hari itu sholat duha, jadi kita coba untuk bangunkan musola untuk anak-anak itu bisa ibadah. Oke, itu. Jadi mungkin yang teman-teman belum tahu nih, tadi Kakak Karisma menyebut Wirasena. Wirasena itu apa sih, Kak? Wirasena itu dari bahasa Kawi sebenarnya, kumpulan para pemberani. Oh, oke. Jadi itu organisasi apa nih? Sispala itu. Sispala. Itu sendiri namanya Wirasena. Itu di sekolah sekolah mana, Kak? MAN 14 Jakarta, daerah Pasar Rebo, Cijantung. Oke, jadi Kakak menjadi pendamping Wirasena ini ya? Ya. Ya, jadi kan kalau teman-teman dari yang 2013. Oke, jadi kalau teman-teman yang belum tahu, kalau di kuliah itu ada namanya MAPALA, mahasiswa pencinta alam. Jadi nanti ada UKM-nya tuh, unit kegiatan mahasiswanya, dan salah satunya adalah MAPALA itu. Nah, kalau di sekolah SMA itu namanya Sispala, siswa pencinta alam, dan Kak Karisma ini adalah pendamping di sebuah sekolah di daerah Pasar Rebo di MAN 14. Nah, itu nama pencinta alamnya adalah Wirasena, yang artinya sang pemberani gitu, Kak ya? Ya. Kumpulan para pemberani. Oh iya, kumpulan para pemberani. Oke, dari tahun 2013. Oke. Nah, itu saya masih ngomong baksos dulu deh yang tadi sebelum kita masuk ke pengenalan alam. Yang tadi baksosnya itu, terus pendanaannya gimana, Kak? Karena kan eskul pecinta alam di sekolah itu kan eskul yang pilihan kan, jadi bukan eskul wajib yang di pembiayaannya tuh udah ada anggarannya di sekolah. Kalau pramuka kan emang udah ada anggaran yang ditetapkan, oke sekian, setiap tahun pasti ada kegiatan. Nah kalau kita 2 tahun sekali buat, karena juga anggarannya kita nggak ada. Dan yang untuk baksos itu sendiri, maksudnya Kakak cari donatur atau tadi kan membangun musola gitu? Karena dari sekolah itu bukan eskul wajib, jadi pembiayaannya agak susah. Jadi sempat beberapa kali kita buat proposal ditolak, dan akhirnya teman-teman inisiatif kita jualan. Ada event kita jualan buat stand, ada event kita jualan stand, terus kita jualan di CFD dan sebagainya, sampai benar-benar terkumpul waktu itu hampir 10 juta kita kumpulkan. Swadaya jadinya ya? Iya. Iya, usaha sendiri, jualan, kemudian hasilnya itu untuk kemanusiaan ya, salah satunya baksos itu yang tadi disebutkan ya. Oke, jadi itu ya kegiatan Wirasena itu. Dan kemudian kegiatannya selain itu yang tadi Kakak bilang tentang pengenalan alam, itu prosesnya gimana sih? Misalnya ada sekolah kita misalnya ada pencinta alamnya, siswa pencinta alam, itu prosesnya gimana biasanya? Sebelum kita terjun ke lapangan itu biasanya kan ada basic pengetahuan teknik hidup di alam terbuka. Karena alam terbuka itu kan bisa jadi sahabat, bisa jadi guru, bisa jadi musuh terkejam buat kita. Jadi bagaimana kita memaknai perjalanan kita di alam. Nah, mindset yang saya buat di Sispala ini adalah bagaimana kalau kamu mau turun ke lapangan, kamu harus tahu belajar dulu medannya seperti apa, perlengkapannya seperti apa, manajemen perjalanannya seperti apa. Jadi benar-benar mereka harus belajar gimana caranya nyusun perlengkapan, gimana caranya bawa perlengkapan yang memang benar-benar dibutuhkan ketika mereka berkegiatan, bukan bawa apa yang dia mau, tapi apa yang dibutuhkan di alam itu. Terus bagaimana dia mendirikan tenda ketika lahannya itu cuma bisa buat 2 tenda atau 1 tenda. Jadi pintar-pintar mencari camp yang bisa dia tempati. Jangan sampai ketika dia di sana hujan besar ternyata
campnya dia tuh turun. Jadi air hujan yang jatuh itu malah membasahi, menggenangi tendanya itu. Malah akhirnya dia tidak bisa menempati tendanya itu. Jadi basic bagaimana dia memasak dan sebagainya itu benar-benar kita kuatin dulu, baru mereka pengenalan di alam. Oh, itu selama berapa lama pengenalan Itu basic-basicnya itu? 3 bulan. Skills lah, 3 bulan. Dan itu biasanya 3 bulan. Di kelas ya, orientasinya di kelas ya? Di kelas praktek sama tambahan lagi fisik, latihan fisik. Oh, oke. Setelah itu baru mulai terjun ke alam. Baru terjun ke alam.